is madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. Kalian pernah nonton Three Billboards Outside Ebbing, Missouri? Itu loh yang main Frances McDormand, sutradaranya Martin McDonagh. Nah, kalau kalian ngikutin atau suka sama karyanya Martin McDonagh, kalian pasti bakal paham ada film barunya berjudul The Banshees of Inisherin. Sebuah film yang kayaknya bakal cukup banyak nih dapat nominasi di Oscar tahun depan. Kemungkinan sih masuk 5 besar barengan sama The Fabelmans sama Everything Everywhere All at Once. Film yang sangat disukai kritikus ini bahkan sampai dapat 97% di Rotten Tomatoes loh, dan nilainya 87 di Metacritic. Wow. Apakah recommended untuk kalian tonton? Oke, The Banshees of Inisherin ini adalah film drama komedi, tapi mungkin lebih cocoknya sih disebut sebagai sebuah tragedi ya, yang nyeritain soal persahabatan dua orang di pulau kecil Inisherin, Irlandia tahun 1923. Yang sebelumnya sih baik-baik aja, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menjauh, menghindari, bahkan memutus hubungan pertemanan mereka karena merasa udah nggak cocok lagi. Gila sih. Coba bayangin, bestie lo tiba-tiba putus hubungan sama lo, bener-bener nggak mau ketemu gitu, dengan alasan yang lo sendiri nggak tahu itu alasan yang reasonable atau enggak. Kira-kira apa yang bakal lo lakuin? Nah, film ini bakal nampilin konflik pertemanan yang rusak itu, yang mana kesannya nanti terbilang lebih ke sedih, tragis, bahkan ngasih perasaan depresif juga iya. Jadi film ini bukan tipikal yang disukai banyak orang, tergantung perspektif lihat film ini gimana ya. The Banshees of Inisherin ini emang film yang unik dan nyentrik. Kalau kita ngomongin konteks tema cerita, studi karakternya itu termasuk solid dan kaya. Kita di sini bakal dapat experience emosional yang terbilang cukup kompleks dan mendalam. Kadang ada momen yang bikin kita ketawa kecil atau minimal senyum lah dengan dark jokes dan humornya. Ada tema harapan, kebaikan, kepolosan, persahabatan. Dibarengin juga ada momen yang bikin nyesek, sebel, resah. Dan ada tema soal kehilangan, kesendirian, keputusasaan, bahkan balas dendam. Jadi emang kelihatan kan kompleksitasnya kayak gimana. Dan kayaknya emang inilah spesialisnya Martin McDonagh dalam menulis cerita. Sebuah cerita yang berfokus pada kedalaman karakternya dan dieksplor sepenuhnya di situ. Tapi jujur, gue pribadi nonton ini merasa ada hal yang kurang sih. Di luar konteksnya yang udah menarik dan filmnya sendiri dieksekusi dengan lembut, maaf banget, jalinan plotnya itu bagi gue kerasa tipis dan datar. Ada beberapa titik atau momen dimana aku ngerasa kurang ada penjelasan atau kurang ngerasa efektif. Walaupun selama 2 jam film berjalan dengan pacingnya yang terbilang lambat-lambat berprogres ini, gue masih bisa tetap enjoy kok dan ngerti maksud dari filmnya. Entah itu pure drama persahabatan atau metafora perang sipil Irlandia yang terjadi di seberang lautan. Cuman kalimat yang tepat adalah mungkin gue nggak dapat esensi filmnya sekuat orang-orang atau para sinefil yang suka sama film ini. Atau mungkin juga karena gue nggak begitu cocok aja sama gaya narasinya McDonagh di sini. Tapi nggak dipungkiri nih, The Banshees of Inisherin bersinar karena karakternya yang hidup berkat performance yang luar biasa dan chemistry yang menawan dari para cast-nya. Colin Farrell berhasil memainkan orang yang bisa dibilang bodoh, atau lebih tepatnya sih polos ya, dalam karakter Padraig yang selalu berusaha memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Colm. Nah, Colm sendiri berhasil diperankan oleh Brendan Gleeson dengan sangat tenang, misterius, dan menghayati. Kerry Condon sebagai Siobhan, adiknya Padraig yang mandiri dan punya keinginan untuk dirinya sendiri, tetapi juga tetap peduli terhadap kakaknya biar terhindar dari masalah gitu. Barry Keoghan yang walaupun screen time-nya terbilang dikit nih, itu punya peran penting sebagai Dominic yang rentan dan belak-belakan sebagai teman sementaranya Padraig. Ya pokoknya mereka saling mengisi satu sama lain deh dan menghidupkan film ini. Selain itu, The Banshees of Inisherin juga indah berkat technical aspeknya yang gak kalah tampil menawan nih. Sinematografinya cantik, menampilkan visual alam Irlandia yang seger dan alami. Scoring musiknya yang syahdu-syahdu gimana gitu. Production design, costume design, semuanya bagus pokoknya. Kesimpulannya, The Banshees of Inisherin bukanlah tontonan yang bakal masuk ke selera semua orang. Nonton ini mungkin bakal ngerasa sedikit gak nyaman atau ninggalin kesan yang kosong. Tapi kalau ini seleranya, mungkin kalian bakal apresiasi lebih, menemukan kesan yang mendalam dan puitis atas tema dan subjek yang ada di film ini. Menemukan film ini luar biasa dan dibuat dengan baik. Mungkin gue bakal nonton lagi sebelum Oscar nanti sih. Apakah sama atau gue bakal lebih bisa ngerti esensi filmnya nanti. Kalian bisa nonton The Banshees of Inisherin ini secara legal di Disney Plus Hotstar. Jangan lupa semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam nonton film.
Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alfian Kurniawan and see you on the next video. Bye.